Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Ya. Yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah yang terlupakan adalah membaca surat pendek pada 2 rakaat terakhir salat zuhur dan salat asar. Ya. Syekh Al-Allamah Ibnu Baz menyebutkan dalam sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masalah apabila kadang-kadang pada rakaat ketiga dan keempat membaca surat setelah Al-Fatihah. Yaitu berdasarkan hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat pada 2 rakaat pertama salat zuhur masing-masing. Kira-kira panjangnya 30 ayat. Sedangkan pada masing-masing rakaat di 2 rakaat terakhir membaca kira-kira 15 ayat atau setengah dari 2 rakaat pertama. Sementara ketika mengerjakan salat asar pada 2 rakaat pertama, pada setiap rakaatnya beliau membaca kira-kira 15 ayat. Dan pada 2 rakaat terakhir beliau membaca kira-kira setengah daripada bacaan pada 2 rakaat pertama. Ya, jadi pada rakaat pertama Rasulullah membaca 30 ayat, ya. Pada rakaat pertama dan kedua. Nah, pada rakaat ketiga dan keempat Rasulullah membaca 15 ayat. Ya. Kemudian juga Abu Qatadah berkata, Rasulullah mengerjakan salat zuhur dan asar bersama kami. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surat ketika salat zuhur dan asar. Pada 2 rakaat pertama, kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaan ayat yang dibacanya. Ya. Jadi itu ya. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, wa in lam tazid ala ummil Qur'an ajza'ta wa in zidta fa huwa khair. Jika kamu tidak menambah membaca surat selain ummul Al-Qur'an, maka ummul Qur'an itu sudah mencukupi. Namun jika kamu menambah membaca surat setelahnya, maka itu lebih baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sunnah-sunnah yang terlupakan yaitu membaca surat Al-Ikhlas dan surat lainnya dalam setiap rakaat. Ya. Ini juga sunnah yang terlupakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah mengutus seseorang untuk bergabung dalam pasukan yang dikirim beliau. Setiap kali mengimami salat, orang tersebut membaca surat Al-Ikhlas. Ketika pasukan itu kembali, mereka melaporkan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau berkata, tanyakanlah kepadanya mengapa dia berbuat demikian. Kemudian mereka pun menanyakan alasannya kepada orang tersebut. Lantas dia menjawab, karena surat itu berisi sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih. Maka dari itu aku sangat suka membacanya. Mendengar jawaban orang itu, beliau bersabda, sampaikan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Jadi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas
karena mencintai sifat-sifat Allah yang ada di dalamnya, maka Allah juga akan mencintai kita. Dan surat Al-Ikhlas itu adalah ta'dilu thuluthul Quran, sama dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian juga sunnah yang terlupakan itu juga meluruskan punggung ketika ruku. Ya. Dari Abu Humaid As-Sa'idi dia berkata, aku orang yang paling ingat tentang tata cara salat Rasulullah di antara kalian. Aku melihat beliau ketika hendak bertakbir mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Dan ketika ruku, kedua tangannya memegang kedua lututnya, lalu meluruskan punggungnya. Nah, bagaimana cara tahu punggung kita lurus? Kalau coba suruh istri kita misalnya, ketika kita ruku, taruh gelas. Kalau gelas itu tidak jatuh, berarti lurus. Kalau gelas itu jatuh, berarti tidak lurus. Ya. Imam Muslim meriwayatkan hadis dengan nomor 498 dari Aisyah, dia berkata, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibuh. Ketika ruku Nabi tidak mengangkat ataupun menundukkan kepalanya dari punggungnya. Ya. Kemudian juga apabila Nabi sedang ruku, seandainya air dituangkan di atas punggung kalian, di atas punggung beliau, niscaya air itu diam tidak bergerak. Nah, ini juga salah satu cara mengetes, ya, lurus atau tidak. Nah, coba taruh air. Kalau air itu tidak bergerak, berarti lurus. Kalau air itu masih bergerak, berarti belum lurus. Ya. Kemudian juga sunnah-sunnah yang terlupakan adalah bacaan-bacaan ketika bangkit dari ruku. Ya, ada beberapa. Ya. Di antara ucapan ketika bangkit dari ruku adalah Rabbana walakal hamd, ya, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya. Ketika bangkit dari ruku. Ya. Kemudian juga ada juga lafadznya Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abi Aufa, Allahumma Rabbana lakal hamd mil'us sama wa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini yang sering kita baca. Ya. Kemudian juga ada Rabbana walakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jadu minkal jad. Ya. Kemudian yang selanjutnya sunnah yang terlupakan juga duduk lama di antara dua sujud. Dari Bara' bin Azib dia berkata, aku mengerjakan salat bersama Rasulullah. Kemudian aku mendapati bahwa lama berdiri beliau, ruku beliau, i'tidal beliau setelah ruku, sujud beliau, duduk beliau di antara dua sujud. Sujud beliau lagi, dan duduk beliau di antara salam dan berpaling dari salat adalah hampir sama. Ya. Dalam redaksi lain disebutkan sifat salat Rasulullah, rukuknya, bangkitnya dari ruku, sujudnya dan duduknya di antara dua sujud, lamanya hampir sama. Kemudian juga yang sunnah yang terlupakan juga memperbanyak istighfar ketika duduk di antara dua sujud. Ya. An Nabi dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini rabbighfirli rabbighfirli. Ya. Rabbighfirli rabbighfirli. Misalnya kita salat berjamaah.
Kita sudah baca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian imam masih belum. Nah, kita perbanyak baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ibnu Bas mengatakan, adapun mengenai duduk di antara dua sujud, semua orang yang tengah mengerjakan salat, yakni imam dan makmum, berdoa Rabbighfirli sebanyak 3 kali atau lebih. Yang wajibnya adalah membaca 1 kali, sedangkan selebihnya adalah sunnah. Ibnu Mas juga mengatakan dalam fatwanya, hendaknya seseorang memperbanyak doa memohon ampun ketika duduk di antara dua sujud, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Cukup Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya. Kemudian sunnah yang terlupakan juga menggenggam tangan di atas lutut saat tasyahud akhir. Dari Abdullah bin Zubair, dia berkata, ketika duduk tasyahud akhir, Rasulullah berdoa. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan dan tangan kirinya di atas paha kiri, serta mengacungkan jari telunjuknya dan meletakkan ibu jarinya di atas jari tengah, lalu menggenggam telapak tangan kiri di atas lutut kiri beliau. Ya. Kemudian yang selanjutnya, meludah ke kiri 3 kali ketika mendapatkan gangguan syaitan atau was-was. Dari Utsman bin Abul As, bahwasanya dia pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya syaitan telah hadir dalam salatku dan membuat bacaanku kacau dan rancu." Rasulullah berkata, "Itulah syaitan yang disebut dengan khinzib. Jika kamu merasakan kehadirannya, maka segeralah meminta perlindungan kepada Allah, lalu meludah ke sebelah kirimu 3 kali. Kemudian aku pun melakukannya dan Allah menghilangkan gangguan itu dariku." Ya, cukup meludah kiri 3 kali. Tapi ludah sebagai simbol saja, tidak perlu dikeluarkan air liurnya. Ya. Kapan juga kita biasa Pak, ketika was-was juga, ketika wudu. Ketika wudu kan juga ada setan. Kata Nabi, innalil wudu syaitan yuqalu lahu walhan. Ketika wudu ada setan namanya walhan, hati-hati. Kalau lagi wudu, setannya namanya walhan. Kalau lagi salat namanya khinzib. Kita lupa berapa rakaat, ya kan? Memang ketika azan setannya kabur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan wa lahu durat." Kalau salat sudah dikumandangkan, kalau azan sudah dikumandangkan, adbar syaitan, syaitan itu lari, walahu durat, dan dia buang angin. Sampai kapan? Hatta yasma' ta'dzin. Ya. Sampai azan selesai. Ya. Azan selesai, setan balik lagi, kemudian membisik-bisikkan. Akhirnya kita lupa salat udah berapa rakaat ya. Nah, cara menghilangkan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Ya. Kemudian juga sunnah yang terlupakan bervariasi dalam jumlah bacaan zikir setelah sholat. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ada 2 hal yang apabila diamalkan oleh seorang muslim maka dia akan masuk surga. Kedua hal itu sangat mudah, namun tidak banyak orang yang mengamalkannya, yakni salat 5 waktu. Setiap salat salah satu dari kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing 10 kali. Sehingga total semuanya adalah 150 zikir di lisan, namun 1.500 timbangan amal kebaikan. Sungguh saya melihat Rasulullah menghitung zikirnya dengan jari-jari beliau. Jika di antara kalian hendak menuju keranjangnya atau tempat tidurnya, maka bertasbihlah 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, hingga menjadi 100 zikir di lisan, namun 1.000 timbangan amal kebaikan. Lalu dia bertanya, siapa di antara kalian yang melakukan 2.500 keburukan dalam sehari semalam?
Apabila seorang muslim mengamalkan zikir tersebut, kemudian mendapatkan 2.500 kebaikan, sementara amal buruknya sedikit, maka sudah tentu ada kebaikan. Ada kebaikannya itu akan menghapus semua amal buruknya. Ada sahabat yang bertanya, yang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami mengetahui hal itu sementara kami tidak pernah menghitungnya? Beliau menjawab, sungguhnya syaitan selalu mendatangi seorang dari kalian ketika ia sedang mengerjakan salat, lalu syaitan itu mengganggunya dengan ucapan, coba ingat tentang ini, coba ingat tentang itu. Dan syaitan juga akan mendatanginya ketika hendak tidur, lalu membuatnya lupa untuk mengamalkan zikir tersebut. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sunnah-sunnah yang terlupakan juga di sini, bertasbih sebanyak 25 kali. Kemudian ditambah dengan tahlil. Mereka diperintahkan untuk bertasbih sebanyak 33 kali. Ya, ini hadis dari Zaid bin Sabit. Ya. Bertahmid sebanyak 33 kali dan bertakbir sebanyak 34 kali setiap selesai mengerjakan salat. Kemudian seorang Ansar bermimpi didatangi oleh seseorang yang bertanya kepadanya, apakah Rasulullah menyuruh kalian setiap selesai mengerjakan salat untuk bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali? Dia menjawab, iya. Si penanya tadi berkata lagi, cukuplah bertasbih, bertahmid, dan bertakbir sebanyak 25 kali saja. Lalu ditambah dengan mengucapkan La ilaha illallah. Pada pagi harinya orang Ansar tersebut menemui Nabi untuk menyampaikan perihal mimpinya. Mendengar itu beliau bersabda, jadikan zikir kalian seperti itu. 25 kali ditambah dengan tahlil. Jadi banyak sekali ya variasi-variasi zikir. Kalau waktu kita panjang, kita bisa berzikir dengan panjang. Tapi kalau waktu kita sedikit, kita bisa berzikir dengan pendek, ya, sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang sunnah-sunnah yang terlupakan. Insya Allah besok kita masuk kepada sunnah-sunnah yang terlupakan dalam sholat sunnah. Ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.